Halo, hari ini kita akan belajar mengenai induksi elektromagnetik IPA Fisika kelas 9. Jadi kita mulai dengan percobaan Oersted ya. Jadi Hans Christian Oersted membuktikan bahwa penghantar yang berarus listrik itu dapat menghasilkan medan magnet. Nah, kalian tentunya sudah belajar mengenai elektromagnetik ya. Jadi ini adalah medan magnet pada solenoida, di mana kutub positif, ini kutub negatif, kuat arus keluar dari kutub positif, kemudian mengikuti jalur seperti ini, dan kita gunakan tangan kanan atau kaidah tangan kanan, di mana arahnya ini itu sesuai dengan jari. Setelah kita posisinya seperti memegang seperti ini, maka jempol ini adalah arah utara. Nah, untuk kawat yang berarus listrik yang bukan solenoid atau bukan pada kumparan bentuknya lurus seperti ini, kita balik. Jempol ini menunjukkan arah kuat arus listrik, sedangkan untuk jari-jari ini adalah medan magnet. Jadi medan magnetnya dalam bentuk lingkaran gitu ya. Oke, misalnya ada soal seperti ini. Gambar medan magnet yang benar sesuai dengan arah arus pengantar adalah, nah ini yang kuat arusnya tuh yang lurus. Jadi semuanya ini simbolnya adalah I atau kuat arus ya, yang seperti ini. Dan kemudian yang melingkar itu adalah medan magnetnya. Dengan menggunakan kaidah tangan kanan, putaran medan magnetnya itu kita cari, kita cocokin gitu ya. Anggap yang ini itu depan ya. Berarti ini bagian ini itu depan, bagian yang sana itu belakang gitu ya. Dengan demikian, kita cari yang sesuai dengan jempol kita. Maka kalau benar ini akan menunjuknya yang A. Putarannya begini, biar kalian kebayang ya. Jadi di depan jarinya seperti ini. Berikutnya percobaannya Lorentz. Hendrik Anton Lorentz menemukan adanya gaya magnetik yang terjadi pada penghantar arus listrik yang berada dalam medan magnetik. Kemudian gaya ini disebut sebagai gaya Lorentz. Dan ini ditentukan dengan kaidah tangan kanan yang kedua, di mana tangannya kita ubah menjadi seperti ini posisinya, seperti ya menengadahkan begitu saja, di mana jari-jari adalah medan magnet. Ini adalah medan magnet. Jadi B itu simbol dari medan magnet. Kemudian ini, oh ya, dari utara menuju selatan ya. Arahnya seperti itu. Kemudian ini adalah kuat arus. Dan ini adalah gaya Lorentz, ya, gaya Lorentz. Nantinya gaya seperti ini bisa dimanfaatkan untuk alat-alat listrik yang perlu putaran, misalnya motor listrik ya, kipas angin, blender, dan lain-lain. Nah, secara teori, soalnya kayak gini aja misalnya. Ada dua buah magnet yang seperti ini, persis di layar kalian. Jadi nanti kita akan ada istilah ya. Kalau kayak gini artinya menembus bidang. Oh, tepatnya ke dalam ya. Menembus ke dalam bidang. Kalau ini adalah keluar bidang. Ya kalau kalian melihatnya pakai handphone ya keluar dari handphone kalian gitu ya. Gini maksudnya. Misalnya ada sebuah kawat berarus listrik seperti ini. Maka jempol kita ke sini nih. Pakai kanan ya, jempol kanan ke sini. Kemudian medan magnet itu keluar dari utara masuk ke selatan. Jadi jari-jari kamu ke situ. Sehingga kalau kalian melakukannya dengan benar, telapak tangan itu akan masuk ke bidang ya. Telapak tangan akan masuk ke bidang sehingga ini adalah arah gaya Lorentz ya. Sekali lagi, jempolnya itu ngikutin ini I. Kemudian jari-jarinya dari kiri ke kanan sehingga telapak tangan kamu itu menghadap masuk ke bidang, nempel ke handphone kamu gitu atau ke layar kamu. Sehingga gaya Lorentz-nya adalah masuk ke dalam. Begitu ya. Oke. Kemudian kita belajar mengenai percobaannya Michael Faraday yang membuktikan bahwa perubahan jumlah garis gaya magnet. Perubahan ini penting banget ya, kata perubahan ini ya. Jadi bukan masalah jumlah garis gaya magnetnya, tapi perubahan jumlah garis gaya magnet. Sedikit ke banyak atau banyak ke sedikit. Yang timbul akibat gerakan magnet dalam kumparan menimbulkan arus listrik yang disebut sebagai arus listrik induksi atau gaya gerak listrik atau GGL.
Nah, Michael Faraday membuktikan bahwa perubahan jumlah garis gaya magnet yang timbul akibat gerakan magnet dalam kumparan itu sekali lagi menimbulkan tadi yang kita sebut dengan GGL. Jadi, misalnya ini ada kutub utara, selatan, dia kan punya garis gaya magnet ya. Dengan gerakan misalnya ke sana, nanti akan ada pengaruh di sini. Coba perhatikan ini ya. Arus induksi hanya muncul jika ada perubahan jumlah garis gaya magnet ya. Kalau ada perubahan, bahkan sekalipun kelihatan banyak begini, kalau dia diem, maka tidak akan ada arus induksi. Hal yang sama juga terjadi ketika kumparan diam, sedangkan magnetnya bergerak. Jadi magnet diem, kumparan ini yang dibuat mendekati menjauhi, itu juga bisa menghasilkan arus induksi. Sementara itu, ketika batang mendekati kumparan, maka ada prinsip mudah nih ya, jembatan keledainya adalah kalau kita dekatkan ini, maka kalau ini N, nanti di sini juga N. Utara juga gitu. Kalau didekatkan. Berarti kalau dijauhkan, akan terjadi kutub yang berkebalikan. Kayak gitu. Oke, nanti kita perdalam melalui latihan soal ya. Michael Faraday menyimpulkan bahwa besarnya gaya gerak listrik atau yang saya sebut dengan GGL atau arus induksi sebanding dengan kelajuan gerakan magnet. Berarti semakin cepat magnet digerakkan, maka arus induksi juga semakin besar. Kemudian jumlah lilitan kumparan dan kuat medan magnet yang digunakan. Oke, kita akan berlatih soal ya. Hans Christian Ørsted menemukan bahwa kawat penghantar berarus listrik menghasilkan gaya Lorentz, salah ya. Medan magnet dapat menghasilkan arus induksi. Ini kan punyanya Michael Faraday ya. Penghantar berarus listrik dapat menghasilkan medan magnet yang ini ya. Gaya magnetik yang terjadi pada penghantar arus listrik dalam medan magnet disebut sebagai ini gaya Lorentz ya. Michael Faraday membuktikan bahwa arus listrik induksi dapat muncul apabila ini terjadi perubahan jumlah garis gaya magnet di dalam kumparan. Berikut adalah faktor yang mempengaruhi besar gaya gerak listrik kecuali. Ini pengaruh semua ya. Yang tidak pengaruh adalah massa kumparan, tidak masuk ini mah ya. Jika kutub utara magnet batang didekatkan ke ujung kumparan, maka ujung kumparan tersebut akan menjadi, ini berarti percobaannya Faraday ya. Kalau kudekati jenis, yang didekatkan akan sejenis ya. Akan jadi kutub utara magnet. Prinsip kudekati Jenny dalam induksi elektromagnetik berarti kutub yang berdekatan akan sejenis ya. Percobaan Ørsted menunjukkan bahwa medan listrik mengaruhi, bukan, kawat berarus menghasilkan medan magnet di sekitarnya. Ini betul ya. Kita cek dulu kuat medan magnet sebanding dengan massa kawat. Tidak, medan magnet tidak bergantung pada arah arus listrik. Jelas salah ya. Jawabannya berarti yang B. Jika magnet bergerak cepat ke dalam kumparan, maka arus induksi yang dihasilkan akan semakin besar ya kalau semakin cepat ya. Berikutnya, pada solenoida atau kumparan medan magnet terkuat ada di bagaimanapun pasti di ujung-ujungnya ya, kutub-kutubnya ya. Gaya Lorentz adalah gaya magnetik yang terjadi pada penghantar berarus listrik dalam medan magnet yang ini. Michael Faraday membuktikan bahwa arus induksi muncul karena perubahan jumlah garis gaya magnet dalam kumparan. Nah ini ya. Besarnya gaya Lorentz akan sebanding dengan kuat arus I kali panjang kawat kali medan magnet. Tapi ini biasanya hitungannya di SMA ya. Untuk memperbesar arus induksi yang dihasilkan pada solenoida, kita dapat supaya makin gede ya, mengurangi jelas enggak, memperbesar kuat medan oke, memperlambat tidak, mengurangi kelajuan tidak ya. Memperbesar kuat medan magnet. Ketika kutub selatan magnet mendekati kumparan, maka ujung kumparan tersebut akan menjadi kutub selatan juga kudekati Jenny ya. Soal terakhir hari ini. Hasil percobaan Michael Faraday menunjukkan bahwa besarnya arus induksi dipengaruhi oleh faktor berikut kecuali yang bukan ya. Kelajuan, nah ini panjangnya nggak masuk ya, jumlah kumparan kuat medan magnet masuk.
Berarti jawabannya yang ini.